Pun aku itu batuk terus, batuk kering, apalagi di malam hari. Ya, pokoknya itu kayak di sini tuh nggak enak banget, mengganjal. Ya, beberapa hal yang harus kita lakukan kalau masih mengganjal di sini. Saran aku sering minum madu pakai air hangat dan juga kumur-kumur air garam ya pada saat bangun tidur dan juga sebelum tidur malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share juga lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Nah, seperti biasa aku bakal bahas terkait asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya, seperti yang aku alami. Jadi aku itu dispepsia organik ya. Banyak banget yang bertanya apa sih perbedaan dispepsia organik dan dispepsia fungsional ya. Sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan semuanya adalah hanya dokter. Aku tuh bukan dokter, aku juga hanya seorang pasien yang alhamdulillah sakit memang baik. Jadi untuk dispepsia fungsional ini merupakan yang biasanya penyakit asam lambung ya atau GERD setelah dilakukan pengecekan oleh dokter spesialis atau oleh ahlinya itu tidak ditemukannya luka, radang atau iritasi. Jadi semuanya itu aman-aman aja, normal ya. Sedangkan dispepsia organik itu adalah biasanya setelah dilakukan pengecekan oleh dokter spesialis itu nanti bakal ditemukannya adanya luka, radang, iritasi dan lain sebagainya ya. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter atau ke ahlinya. Aku sih hanya berbagi sesuai dengan pengalaman aku. Kebetulan pada saat itu aku juga ada hasil endoskopi USG yang pernah aku share di video-video aku sebelumnya ya. Di sini sih nggak aku bawa ya, ada di lemari. Soalnya next video aku bakal kasih lihat lagi karena kemarin ada yang minta, Bun boleh nggak sih lama-lama kasih lihat hasil endoskopinya, kali aja sama kayak aku. Jadi sebenarnya untuk endoskopi ini yang memutuskan itu adalah hanya dokter spesialis yang merawat kita ya. Kapan sih kita bisa endoskopi, Bun? Ya tanyakan ke dokternya ya, karena aku pada saat itu sudah konsumsi obat beberapa bulan dan gak ada perubahan, dan aku itu kan sendawa terus ya, dan menurut aku tuh gak ada perubahan setelah konsumsi obat. Makanya saat itu juga dokter aku menyarankan aku untuk USG lanjut ke tahap endoskopi. Ternyata keluar hasil itu adalah aku dispepsia organik dan aku juga ada anxiety ya. Kemudian aku juga gastritis. Jadi sensasinya itu luar biasa banget. Tapi dengan izin Allah, insya Allah kita pasti sembuh kok ya. Jangan pernah takut, kalian gak sendirian, banyak yang ngalamin hal ini dan juga banyak yang udah sembuh. Oke ya, langsung aja, nggak mau bertele-tele sebenarnya ya, karena banyak juga yang komen, Bunda terlalu bertele-tele, terlalu panjang lebar. Jadi aku itu bukan dokter, aku share berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku bertele-tele pasti karena aku bakal share sesuai dengan yang aku alami. Oke, Bunda pernah nggak sih ngalamin batuk pada saat berjuang melawan asam lambung? Iya, pernah. Dan aku itu sering banget batuk, terutama ketika mau tidur malam. Itu terjadinya di sore sampai malam hari. Aku tuh kadang susah banget tidur karena batuknya luar biasa. Ya, batuknya itu menurut aku aneh, kayak batuk kering gitu. Aku tuh sampai mikir, ini kenapa ya batuknya hanya di malam hari? Mungkin di siang hari juga aku batuk, tapi nggak sesering di malam hari. Dan aku tuh mikir, oh aku kan ke kantor itu naik motor setiap hari ya, jadi ini pasti nih kena debu ya. Dan pada saat itu aku langsung nanya ke dokter aku, kenapa ya aku tuh suka banget batuk malam hari, tapi kalau siang hari tuh nggak, mungkin ada kali sekali tapi kayak nggak dirasa gitu ya. Malam hari ternyata itu bisa dari asam lambung juga, karena asam lambung itu udah naik ke kerongkongannya, jadi melewati kerongkongan kita ya, sehingga bisa mengiritasi kerongkongan, jadi menyebabkan batuk. Seperti itu sih ya. Jadi ini biasanya disebabkan karena kita makannya nggak dipantang ya, makan yang minyak-minyakan, kemudian setelah makan berbaring, makannya porsinya gede, biasanya seperti itu ya. Nah, dan setelah dijelaskan pada saat itu aku ngerasa oh seperti itu ya. Nah, dan biasanya ini terjadi sama aku ketika aku itu kan orangnya makannya itu, kadang aku bikin jadwal nih, jam segini harus makan, jam segini harus makan. Dan aku tuh dulu suka banget nasi ya. Nasi kalau dikasih ikan, dikasih sayur bening, itu aku bisa nambah berkali-kali. Nah, karena lambung aku merasa udah enakan, udah baikan, jadi aku tuh nambah mulu makannya. Ternyata itu nggak baik. Itu bisa juga menyebabkan asam lambung kita naik ya. Jadi batuk itu bisa dari asam lambung juga ya teman-teman.
Nah, caranya bagaimana agar kita nggak batuk? Pertama, aku itu dulu konsultasi ke dokter, diberikan obat-obatan lambung ya. Kemudian aku juga pada saat itu dibantu sama ramuan aku sendiri ya. Aku tuh biasanya seduh jahe. Ya. Jahe ini aku seduh, itu aku konsumsinya di malam hari, biasanya setelah maghrib. Aku tuh makan nasi, kemudian setelah makan nasi kan aku nyantai dulu tuh ya, sambil nonton TV biasa sama suami dan anak aku. Jadi dari situ aku minum jahe ya. Kemudian pada saat mau tidur malam ya, aku itu semuanya balurin minyak kayu putih di badan aku, terutama di dada sampai di kerongkongan, bahkan kadang sampai di hidungnya aku kasih minyak kayu putih. Biasanya aku bawa tisu itu aku tambahkan juga minyak kayu putih, jadi aku hirup-hirup sambil tidur, itu enakan. Jadi itu biasanya kan di sini kayak kering banget, sakit dan juga batuk terus, itu bikin kita nggak bisa tidur. Nah, kemudian selain itu juga kalian harus menghindari pantangannya, hindari berbaring setelah makan. Ya. Jadi kalau kita udah makan nih, tunggu dulu 2 jam baru berbaring. Jangan habis makan langsung tidur, mentang-mentang kenyang langsung tidur. Ya. Kemudian pada saat tidur juga kenakan pakaian yang longgar ya teman-teman ya, agar kita juga nyaman. Dan juga kalau bisa kalian pakai kipas, jangan menghadap ke kipas ya. Biasanya nih aku menghadap ke tembok aja. Tapi kalau yang pakai AC, usahakan AC-nya jangan terlalu dingin. Pakai jaket atau pakai selimut yang tebal. Ya. Kemudian hindari ngerokok, hindari makanan pedas. Kemudian hindari pokoknya makanan-makanan yang menyebabkan reflux. Nah itu harus benar-benar dihindari. Ya. Kemudian konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Kalau misalnya kita habis obat dokter, boleh nggak sih beli sendiri? Kalau dulu sih aku ya, karena aku itu kan ditangani sama dokter dari aku perawatan awal sampai dengan endoskopi, sampai selesai endoskopi aku tuh ditangani sama dokter sampai benar-benar aku merasa enakan. Makanya setiap saat aku minum obat pasti aku nanya dulu ke dokter. Kalau obat aku habis pasti aku minum madu Zetsma. Ini sih menurut aku bagus banget karena aku tuh hampir 8 botol lebih lah ya aku terbantu dengan ini, karena ini juga bisa meningkatkan imunitas kita, juga bagus untuk vitamin buat kita ya. Nah kemudian selain itu juga makan porsinya kecil, jangan berlebihan juga. Jadi seperti itu sih ya, agar kita nggak batuk-batuk. Jadi kita harus terapkan 3P-nya ya. Jangan lupa juga lakukan olahraga ringan secara teratur. Jadi tips-tips kami dari yang udah sembuh ataupun yang motivator yang lainnya, dokter-dokter diikutin aja sarannya ya. Dan juga banyak yang nanya, Bun emang boleh minum jahe? Jahe itu sih sebenarnya bagus ya, tapi tergantung kondisi kita. Jadi untuk obat-obatan, ramuan herbal, ramuan tradisional itu tidak semuanya cocok ya buat pejuang asam lambung. Menurut aku sih cocok-cocokan ya, karena aku juga udah coba beberapa herbal, ternyata ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi kita harus mencoba dulu caranya, beli satu dulu, dicoba cocok nggak sih. Kalau nggak cocok ya udah nggak usah diterusin. Kayak aku nih, awalnya aku beli satu, ternyata cocok, aku beli lagi yang sepaket ada isi 3, kemudian aku beli lagi isi 2. Jadi emang semuanya itu cocok-cocokannya. Meskipun dokter bilang kamu harus minum jahe gini-gini, kamu harus minum kunyit, tapi kalau misalnya dicoba nggak cocok ya boleh nggak diminum. Aku sih kayak gitu ya, karena yang ngerasain itu aku ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Agar kita nggak batuk-batuk, lakukan, terapkan 3P-nya, dan juga hindari beberapa pantangannya. Jangan stres juga, dikontrol pikirannya. Kemudian diperhatikan menunya, pola makannya, jam-jam makannya, istirahatnya juga yang cukup. Jangan berlebihan juga, bekerja jangan diforsir ya, nggak boleh kecapean juga kita ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.